Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Edi Rahmayadi, siap mendukung terlaksananya program Gernas Baku, Gerakan Nasional Orang Tua dan Guru Membacakan Buku. Bersama ini juga saya menghimbau kepada Bunda-Bunda PAUD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Mari bersama-sama kita mendukung gerakan nasional membacakan buku pada anak PAUD agar anak PAUD cinta dan gemar membaca buku. Gemar membaca buku, generasi cerdas, maju bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung danau-danau teriumit wai kanan sampai pantai Laut Jawa. Pesisir di berpadu jadi saya di lama Lampung saya kaya raya. Kikong khagabu khasan Ujau di pemandangan Umarada di pumata. Api lagi cengkeh dalam berbundayan tanda nikah makmuran. Lampung menjauhi sebambangan dari kakoti marinti cikini ulun Lampung. Janggat bababulaku sembah jamasai batin sinagawi adat sikap menjauhi sebambangan dari kakoti marinti
Setiap hari beta makan jagung gosi, beta haus beta minum gula air. Dilarang tukang orang makan jagung titi, enak lagi makan buah kenari. Besong yang bilang tanah timur sonde baik, besong yang bilang korban mora sonde baik. Baik sonde baik, baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Baik sonde baik, baik sonde baik, korban mora lebih baik. Baik sonde baik, itu semua beta punya. Di bawah panji Paudi, kami berbakti dan mengabdi, membangun kejayaan anak negeri dengan pendidikan anak usia dini. Suri tauladan erat terpatri, wahai insan Paudi, tertitip rasa bangga kami di bawah panji Paudi. Di bawah panji Paudi, kami berbakti dan mengabdi, membangun kejayaan anak negeri dengan pendidikan anak usia dini. Suri tauladan erat terpatri, wahai insan Paudi, tertitip rasa bangga kami di bawah panji Paudi. Provinsi Riau terdiri dari 2 kota dan 10 kabupaten. Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 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 Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.
Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan, yakni Kecamatan Bukit Raya, Tenayan Raya, Kulim, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki, Bina Widya, Tuah Madani, Marpoyan Damai, Sukajadi, Senapelan, Sail, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan 50. Himpunan pendidik anak usia dini, wadah kita untuk berkreasi, menjalin, menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita. Marilah mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, pendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri, bangun jiwa raga anak Indonesia, sifat jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai akarnya, asuhlah sesuai budinya. Usia dini, Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia, selamat pagi Laskar Himpaudi, dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Mira Madani akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari Selasa 16 November 2021. Himpaudi bekerjasama dengan Kemenkes, Direktorat Kesehatan Keluarga dalam kolaborasi teman-teman kesehatan pada tanggal 28 Juni 2021 dan sejak awal Agustus 2021 telah dilaksanakan sosialisasi dan praktek
selama 1 minggu, yaitu tanggal 18 sampai 25 Oktober 2021, PP Himpauji telah melaksanakan pengelolaan lingkungan belajar berkualitas bagi PKG di Kabupaten Kota Raja Ampat dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Kabupaten Sabah, Provinsi Sumatera Utara, serta Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini kerjasama Himpauji dan Direktorat PAUD Kemendikbud. Himpauji bekerjasama dengan Ditpaud Kemendikbud menyelenggarakan program bimbingan teknis penjaminan mutu di Satuan PAUD Angkatan 1-3 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2021 untuk wilayah kota Kabupaten Sukabumi, Samosir, Goa, Nias, Halmahera Timur, Kabupaten Luwu, Palopo, Nagan Raya, Lombok Tengah, Kolaka, Konawe Selatan, Sorong, Lombok Utara, Manggarai Timur, Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Himpauji bersama dengan BRI melalui Benih Baik telah menyalurkan bantuan paket sembako untuk 22 pendidik PAUD terdampak COVID-19. Bantuan ini disalurkan pada 34 provinsi. Bantuan lainnya saat ini sedang dalam proses penyaluran berupa bantuan uang tunai melalui pembukaan rekening BRI. Bantuan ini juga diperuntukkan 22 orang pendidik PAUD terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Selain penyaluran bantuan dalam bentuk paket sembako dan uang tunai bagi pendidik terpapar COVID-19, kerjasama PP Himpauji dengan BRI melalui Benih Baik juga dilakukan dalam bentuk pelaksanaan workshop PAUD bagi pendidik PAUD di 34 provinsi yang berlangsung sejak tanggal 11 November sampai dengan 24 November 2021. Pada hari Jumat, 12 November 2021, Himpauji TV kembali menampilkan talk show kesehatan dan gizi yang menghadirkan narasumber yang selalu setia berbagi di Himpauji TV, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari MS, Ketua Umum Gizi Pangan Indonesia. Kali ini menghadirkan tema gizi persiapan melahirkan. Selanjutnya diteruskan dengan webinar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 dengan tema dampak pada paru-paru bagi orang yang terpapar COVID-19 yang menghadirkan narasumber Profesor Pejandra Yoga Aditama, SPPK Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Fasli Jalal PhD, Penasihat Himpauji, Dr. Erna Mulati, MSc, CMFM, Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Melati Herawati, NSI, Ketua Umum PT Himpauji. Talk show dan webinar dipandu oleh Bunda Ana Akheni, MPPD, dengan kisah inspiratif implementasi PAUD AI menghadirkan narasumber Bunda Layasi Lydia Kando Ginting, Kepala Sekolah Penggerak tahun 2001. Pada hari Sabtu 13 November 2021, Himpauji TV kembali menampilkan talk show TIK bagi pendidik PAUD dengan tema Canva for Education di Gawai yang menghadirkan narasumber Bapak Lilik Subaryanto SS, Ketua Forum Keaksaraan Nasional. Talk show oleh Bunda Ana Anggreni MPPD dengan kisah inspiratif implementasi PAUD AI menghadirkan narasumber Ibu Helmi Setiawati SPD dari Kabupaten Rahayu, Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Minggu 14 November 2021, Himpauji TV kembali menghadirkan Hari Olahraga Himpauji dengan menghadirkan instruktur Anita Krisnawati, MPD, dosen PG PAUD Uninus Bandung dengan tema Senam Olahraga Budaya. Hari Olahraga Himpauji dipandu oleh Bunda Ana Anggreni, MPD, dengan kisah inspiratif implementasi PAUD AI menghadirkan narasumber Nila Nirwana Ridwan, SPD, dari Kabupaten Asyusya, Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada hari Senin 15 November 2021, Himpauji TV kembali menampilkan talk show dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Himpauji dengan Stakeholder PAUD HI dengan menghadirkan narasumber Rita Sari MPD, Sekretaris PW Himpauji Lampung, Dr. Randa Istihan MPD, Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi PW Himpauji Lampung, Dr. Yahya Rufiah MPD, PW Himpauji Banten, Muhammad Iksan SP, anggota Bidang Humas dan Kerjasama PW Himpauji Banten. Talk show oleh Bunda Anggreni MPPD dengan kisah inspiratif implementasi PAUD AI dengan narasumber Siti Nur Hamidah, SPD, KB Kasih Idi, Banyuwangi. Dan pada hari ini, Selasa 16 November 2021, talk show Himpauji TV menghadirkan narasumber Dr. Insinyur Majdah Zain MSI, Ketua PW Himpauji Sulawesi Selatan, Dr. Rangga Pronsina Samperompon MPD, Ketua Bidang HK PW Himpauji Sulawesi Selatan, Bunda Ismawarni, Bidang Humas dan Kerjasama PW Himpauji DKI Jakarta, Bunda Fajar Andriani, Bidang Organisasi PW Himpauji DKI Jakarta.
Talk show kali ini bertemakan Bangga Menjadi Tim Paudi. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu kisah inspiratif implementasi PAUD HI dengan narasumber Bunda Aliska Aziz dari Ketua PD Kabupaten Mojokerto. Dipersilakan kepada Bunda Aliska. Mohon dibuka dulu audionya, Bunda. Sebentar, izin sebentar. Nah, ini ya. Baik, terima kasih apa yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi yang cerah ini Allah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya sehingga kita bersama bisa hadir bersama-sama di Paudi TV pagi ini. Yang saya hormati dan saya kagumi Ketua Umum PP Paudi Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI, yang saya hormati Bunda Haja Ana Anggraini MPD selaku moderator, yang saya hormati segenap narasumber yang istimewa dan ayah Bunda Laskar Paudi se-Indonesia. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Aslika Aziz dari KP Asami Soko Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto selaku Ketua Umum Paudi Pula pada kesempatan kali ini. Baik, kami akan menyampaikan inspirasi implementasi PAUD HI di Kabupaten Mojokerto, khususnya di KB Asami dan di Kecamatan Soko. Implementasi PAUD HI integratif meliputi layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, kemudian layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Adapun layanan pendidikan di lembaga kami, yaitu kami berikan dengan tetap memperhatikan 5 aspek perkembangan yang kami untuk belajar dan bermain mengutamakan anak-anak selalu bahagia, dan belajar ini tidak harus di dalam kelas. Kalau di lembaga kami terlihat di sini ada bermain di outdoor di luar, di belakang lembaga kami. Alhamdulillah kami jadi satu dengan Ponpes As-Sarwah, dan kami belajar di kebun, di sawah dan sebagainya. Kemudian untuk selain itu pelajaran di Asami juga tetap setiap pagi kita memperhatikan motorik kasar anak-anak. Selain itu juga ada cooking class yang terjadwal di setiap pekannya, setiap kelompok sekali dalam 1 pekan. Kemudian tema yang kami berikan kepada anak-anak kami tuntaskan dengan puncak tema. Di sini tergambar ada puncak tema Idul Adha dengan pokok bahasan yaitu macam-macam olahan hewan kurban. Di sini terlihat anak-anak sedang menusuk sate dan membakarnya, dan kami lakukan di setiap momen di Idul Adha. Kemudian puncak tema yang selanjutnya yaitu tanaman jagung ciptaan Allah, itu kami memperkenalkan dengan puncak tema sampai dengan macam-macam olahan jagung. Insya Allah sampai ada 20 macam-macam olahan. Kemudian menghadirkan orang tua dan anak-anak sebagai pembawa, kemudian orang tuanya sebagai pembeli. Itu yang ada di puncak tema. Kemudian untuk layanan kesehatan gizi dan perawatan, alhamdulillah sudah rutin untuk pengembangan, kemudian ukur lingkar kepala dan berat dada. Ini kami lakukan jauh sebelumnya, sejak awal. Insya Allah sejak 2010 kami sudah melakukan DPTK bersama dengan BSNI, Bulan Sabit Merah, kemudian bekerjasama dengan Surat, dan baru-baru Puskesmas sudah ikut terlibat untuk pengembangan ini, rutin kami lakukan. Selain itu, untuk layanan kesehatan dan gizi ini kami memberikan secara rutin untuk tambahan gizi, yaitu madu,
kemudian susu, kemudian ada alkohol dan lain-lain yang itu kami berikan setiap penurunan. Untuk perawatan kami memantau kebersihan dan kesehatan anak-anak di setiap pekannya dengan memeriksa kebersihan gigi, kebersihan hidung, kebersihan mata, telinga, kuku, dan rambut. Jika bunda-bunda pendidik untuk memantau kebersihan rambut ini mungkin jika baunya harum, maka ini adalah indikasi dari bersih dan sehat. Kemudian selain itu untuk gizi di lembaga kami ada program bekal sehat yang kita lakukan rutin setiap hari bekerja sama dengan orang tua. Dan untuk pemberian makanan sehat ini dijadwal sesuai jadwal masing-masing orang tua dan tidak boleh makanan yang ada bau pengawet, pengharum, dan sebagainya. Baik, untuk kegiatan yang dilaksanakan, kami bekerja sama dengan orang tua untuk layanan pengasuhannya, yaitu KPO, kelompok pertemuan orang tua, yang di sini terdiri dari ada pemenuhan, ada diskusi, dan ada simulasi. Untuk kemudian pendidikan kesehatan psikologi anak, pengenalan makanan sehat, HBS, dan penanggulangan kandungan, dan lain-lain. Yang ini kami bersama di lembaga kami yaitu IKWAM, Ikatan Wali Murid, yang ini program parentingnya juga alhamdulillah rutin kami jalankan di setiap bulan. Kemudian untuk konsultasi antara guru dan orang tua ini berkaitan dengan tumbuh kembang, pembiasaan keseharian baik di rumah maupun di sekolah, sehingga nyambung antara materi yang kita berikan di sekolah akan berlanjut di rumah. Dan yang selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua di dalam kelas, yaitu dengan program bersih kelas dan lingkunganku. Kemudian di salah satunya kita membuat APE dari barang bekas yang dibuat oleh orang tua. Kemudian keterlibatan orang tua wali murid yaitu membantu kami dengan mencatat tabungan setiap hari, kemudian memilih bekal sehat yang setiap hari anak-anak membayar 3.000 karena kami di desa itu, dan itu diharapkan mendapatkan bekal sehat yang kita dapatkan. Jadi ini ada keterlibatan orang tua dalam pembelajaran, alhamdulillah, parenting, kemudian kegiatan membaca, orang tua membacakan buku, kemudian orang tua belajar bareng dengan anaknya. Alhamdulillah ini juga sudah rutin kami lakukan di setiap tahun. Ini adalah contoh bekal sehat yang terjadwal disediakan oleh orang tua, dan kami menyeleksi banyak. Barangkali ada bekal yang kurang sehat, maka kami akan memberikan catatan-catatan dan kami akan diskusikan di saat pertemuan. Kemudian untuk keterlibatan orang tua di luar kelas ini, alhamdulillah para orang tua sangat senang sekali dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan baik PHBI maupun PHBN ataupun momen-momen tertentu gitu, atau saat puncak tema. Jadi orang tua kerjasama, bergotong royong, dan senang sekali dan bangga sekali belajar bersama anak-anak. Kemudian kegiatan peduli dan berbagi kami juga melaksanakan alhamdulillah rutin di setiap tahun, dan ini tentunya kerjasama dengan orang tua pula, karena dari olahraga itu tentunya jadi kami mencari berbagai cara bagaimana caranya program-program kami yang kami lakukan itu bisa berjalan bersama-sama dengan IKWAM, Ikatan Wali Murid. Kemudian untuk layanan perlindungan, alhamdulillah kami juga termasuk lembaga yang sudah mendapatkan rekor sekolah ramah anak atau SRA. Kemudian diharapkan anak-anak juga terhindar dari kekerasan fisik, kemudian kekerasan non fisik,
kemudian memastikan anak-anak pulang sudah aman dan nyaman bersama orang tua. Itu yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan. Kemudian berkaitan dengan lingkungan aman dan nyaman, alhamdulillah lembaga kami peduli dan dingin dengan pohon, dengan pohon mangga, pohon rambutan, alhamdulillah, sehingga kami tak kali mengadakan acara maulid nabi atau apa, kami cukup hanya menggelar di depan sekolah dan tidak harus menyewa telep seperti itu pada ayahanda. Dan ini adalah gambaran lingkungan yang nyaman dan bersih. Ini adalah lembaga kami. Ada sebuah musola, kemudian ada halaman, kemudian di dekatnya juga satu yayasan dengan prestasi tingkat 2, ada pondok Asarwa yang dulu menjadi lahan kebun untuk Asamil, karena untuk pengembangan lembaga, maka itu menjadi lembaga pondok pesantren seperti itu. Kemudian untuk kegiatan UKS ini yang subhanallah gitu, antara orang tua dan anak-anak sangat menyambutnya, sangat senang. Anak-anak kita ajak menanam, kemudian membawa bibit kemudian diperiksa setiap pekannya sudah seberapa tumbalnya terong yang hari ini ditanam, seminggu kemudian berapa senti. Di situ kita langsung mengenalkan numerisasi kepada anak-anak. Jadi apa kalau sudah tidak cukup dengan penggaris, dengan jengkal, berapa jengkal coba diukur, terongnya, bayam dan sebagainya. Ada beberapa alhamdulillah, meskipun kami pernah menanam tanaman yang setelah tumbuh kemudian dimakan oleh ayam gitu, karena di lingkungan desa, tetapi kami tidak putus asa untuk terus menanam dan menanam lagi, dan ini menjadikan kegiatan rutinitas buat anak-anak kami di Asamil. Yang terakhir adalah layanan kesejahteraan, yaitu terpenuhi kebutuhan dasar anak, kemudian kebutuhan fisiknya, kemudian kebutuhan rohaninya. Karena waktunya juga tidak terlalu panjang, maka cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kami berpamitan, kami juga ingin menyampaikan pantun. Laskar Himpaudi, pejuang sejati, tak pernah lelah melangkah, tak pernah henti mengabdi. Untuk segenap Laskar Himpaudi yang cinta NKRI, satukan langkah, sukseskan PAUD HI, tuntaskan stunting anak usia dini. Himpaudi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Haja Aliska Aziz SPD, Ketua PD Kabupaten Mojokerto yang telah menyampaikan inspiratif implementasi PAUD HI hari ini. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sekian berita Himpaudi dan kisah inspiratif PAUD HI hari ini. Saya Mira Ramadhani mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya mari kita saksikan talk show hari ini dengan tema Bangga Menjadi Himpaudi yang akan dipandu oleh Bapak Indik Subaryanto SS. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Salam semangat untuk Laskar PAUD di seluruh Indonesia dan Laskar Himpaudi di mana saja ayah bunda berada. Selamat bergabung di YouTube channel Himpaudi TV yang siaran live tiap harinya hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya di kanal YouTube channel Himpaudi. Dari Studio 1 Jakarta, saya Lilik Subaryanto akan memandu talk show pada hari ini Selasa 16 November tahun 2021 dengan tema Bangga Menjadi Himpaudi dengan menghadirkan narasumber yang pertama adalah Dr. Insinyur Majdah M. Zain MSI, Ketua PW Himpaudi Sulawesi Selatan. Selamat datang Bunda.
Lalu narasumber yang kedua, yaitu Bunda Dr. Anda Fronsina Samperompon, MPD, Ketua Bidang HK PW Himpaudi, Sulawesi Selatan. Lalu narasumber yang ketiga, Bunda Ismawarni, Bidang Humas dan Kerjasama PW Himpaudi DKI Jakarta. Yang keempat adalah Bunda Fajar Andriani, Bidang Organisasi PW Himpaudi DKI Jakarta. Baiklah, kami ucapkan selamat datang kepada para narasumber. Saya akan membacakan biodata dari Bunda Ketua PW Himpaudi ya. Nama adalah Dr. Insinyur Hajah A. Majdah M. Zain MSI, lahir di Yogyakarta 25 November 1963. Instansi Universitas Islam Makassar, jabatannya sebagai Rektor Universitas Islam Makassar. Oke, selamat datang Bunda. Waktu kita sangat sedikit, kita akan untuk talk show ini sekitar 30 menit, jadi kami berikan untuk para narasumber sekitar 5-7 menit. Ya, kami persilakan untuk narasumber yang pertama, Bunda Majdah. Bunda Majdah, sudah adakah? Boleh dipin? Oh, sudah ada. Oke. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lilik. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini cerah nih ya. Di belakangnya gambar pemandangan juga ya. Oke, silakan Bunda Majdah untuk menayangkan paparannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang tentunya yang kami hormati, Ketua PP Himpodi Pusat, Bundo, Prof. Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati, MSI, dan tentunya kepada seluruh jajarannya, pengurus pusat, dan juga khusus kepada Pak Lilik Subaryanto selaku moderator, dan para ketua PW yang hadir pada kesempatan berbagai pada hari ini. Terima kasih banyak telah diberi kesempatan untuk sebagai narasumber dalam talk show yang kita gelar pada pagi hari ini, yang tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan seluruh Himpodi di Indonesia, khususnya dalam berkhidmat dalam mempersiapkan generasi bangsa, khususnya dimulai dari pendidikan anak usia dini. Tentu kita pahami bahwa kualitas SDM telah menjadi indikator yang utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan ini tentunya termasuk bangsa kita, negara kita Indonesia, dan pendidikan yang berkualitas itu tentunya dimulai dari pendidikan anak usia dini. Selaku pengurus wilayah Himpodi Provinsi Selatan yang baru saja kami dilantik untuk periode yang kedua, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari Bundo, dan insya Allah kami di PW Himpodi ini dalam rangka implementasi PAUD holistik integratif, tentunya dimulai dari bagaimana kita mengembangkan organisasi ini sampai ke tingkat cabang, ya. Kemudian tentunya kita bekerjasama berkolaborasi dengan Bunda PAUD yang tentu strukturnya kita pahami sampai juga ke tingkat desa kelurahan, sehingga apa yang menjadi kebijakan kementerian dalam mengembangkan PAUD holistik integratif ini, itu kita mulai dari bagaimana organisasi ini bisa betul-betul menjadi organisasi yang sifatnya independen, yang menghimpun kepentingan pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini. Baik, mohon Pak Jamal bisa di slide-nya bisa ditampilkan. Ya, kita mulai tentunya dari bidang organisasi, kita bagaimana mengembangkan
Himpodi ini sampai ke tingkat pengurus daerah di kabupaten kota yang jumlahnya 24 kabupaten kota Indonesia Selatan. Dan kemudian juga setiap pengurus daerah kita memotivasi untuk segera membentuk pengurus cabang. Lanjut. Ini saya kira data bisa nanti dilihat slide-nya, bahwa dari 24 kabupaten kota ini sudah bisa kita klasifikasikan pembentukan pengurus daerah ini yang juga ada masih dalam tahap persiapan, dan juga ada sudah yang beberapa dari pengurus daerah yang telah mengimplementasikan PAUD holistik integratif. Kemudian ini bisa kita lihat bahwa 8 pengurus daerah yang telah terbentuk telah memiliki pengurus cabang untuk semua kecamatan, dan 16 pengurus daerah belum memiliki pengurus cabang atau belum lengkap. Baru sebahagian dari pengurus daerah ini membentuk di setiap kecamatan. Dan ini insya Allah ke depan akan terus diinisiasi pembentukannya dan dimotivasi agar bisa menyeluruh Himpodi ini bisa berkhidmat bagi membentuk generasi bangsa yang tentunya berkualitas dimulai dari anak usia dini. Lanjut lagi, kemudian rencana bidang organisasi adalah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja pengurus daerah, pengurus cabang secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian melaksanakan updating data tenaga kependidikan PAUD di seluruh wilayah Himpodi Provinsi Selatan, dan melaksanakan orientasi kepemimpinan dan juga kepada pengurus daerah dan pengurus cabang serta mendukung konsolidasi organisasi. Baru-baru ini kami juga melakukan audiensi pada kesempatan amanah kami yang lain, audiensi dengan Bunda PAUD, dan PW Himpodi Selatan diminta untuk bersinergi dengan pengurus PKK khususnya pada Pokja 2 dalam rangka kegiatan bagaimana mengembangkan PAUD yang berkualitas di setiap desa kelurahan. Alhamdulillah mendapatkan support yang sangat positif dari Bunda PAUD Provinsi Selatan. Lanjut lagi. Kemudian bidang Litbang dan Diklat. Tentu untuk meningkatkan kapasitas guru-guru PAUD, diharapkan mereka akan diikutkan pada kegiatan Diklat, baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun tentunya yang diinisiasi langsung oleh pengurus wilayah Himpodi Selatan. Ini bisa dilihat foto-foto bagaimana kegiatan Diklat PAUD tingkat dasar. Kemudian selanjutnya Diklat PAUD tingkat lanjutan. Kemudian Diklat khusus untuk kepala kesatuan PAUD. Kemudian Diklat teknis mendongeng bagi guru-guru PAUD. Penerapan model lesson study. Seperti ini kegiatannya. Kemudian selanjutnya rencana bidang Litbang dan Diklat ini akan melaksanakan Diklat berjenjang PAUD tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir melalui metode daring, luring, dan juga blended bagi guru-guru PAUD di setiap kabupaten se-Provinsi Selatan. Melaksanakan Diklat teknis PAUD bagi guru dan tenaga kependidikan PAUD di setiap kabupaten kota se-Sulsel. Kemudian melaksanakan seminar nasional PAUD dengan tema-tema hasil penelitian di bidang PAUD dengan mengundang tentunya para penulis, para peneliti PAUD di Provinsi Selatan, dilaksanakan secara daring dan juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar. Ini semuanya tentunya untuk meningkatkan kapasitas para guru-guru PAUD dan juga tenaga pendidikan. Saya kira lanjut. Kemitraan, ya, saya kira yang paling penting juga adalah bagaimana bidang Kesosek ini menerbitkan kartu tanda anggota, dan juga capaian dari progres kartu tanda anggota ini bisa kita saksikan, kita bisa menyimak di slide selanjutnya. Walaupun belum menyeluruh, ini dari beberapa kabupaten, 24 kabupaten ini yang sudah sifatnya dari Kabupaten Pangkep ya, dari masih perlu digenjot, diinisiasi untuk bagaimana menerbitkan
kartu tanda anggota dari PAUD ini. Ya, slide selanjutnya. Ya, slide. Kemudian rencana bidang kesehatan tahun 2022 ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa menyelenggarakan workshop penyusunan kartu tanda anggota bagi anggota Himpodi se-Indonesia, se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan mendistribusikan KTA ini yang telah teregistrasi melalui link yang telah ditetapkan, kemudian mendata anggota Himpodi se-Sulsel yang terdampak COVID-19. Demikian Pak Lilik yang bisa saya sampaikan kiprah Himpodi Sulawesi Selatan ini. Untuk selanjutnya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi dan implementasi PAUD holistik bisa kemudian secara menyeluruh dilaksanakan oleh PAUD daerah maupun PAUD cabang. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bunda Madja. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan ada tanya jawab. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua kita. Masih dari Sulawesi Selatan, yaitu Bunda Dr. Anda Fronsina Samperompon, PD ya. Tempat lahir di Panuli, 23 Februari 1966, instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, silakan kami berikan tempat untuk Bunda Fronsina. Silakan Bunda. Di unmute ya Bunda, mic-nya. Ya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, saya dulu Pak ya. Apa ya? Tunggu Bunda. Ya. Ya. Ya, baik, kami dari PW Himpodi khususnya di bidang humas dan kerjasama akan memaparkan terkait dengan program yang sedang berjalan dan yang akan kami rencanakan pada tahun 2022. Ya, mohon maaf, Pak Jamal, screen. Kenapa saya tidak bisa screen? Apa ya? Apa Bunda sambil bicara aja? Ya. Nah, ini sudah mulai tampil. Oh, ya. Okay. Pak Jamal. Ya, ya, Pak Jamal di ya. Ya. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Himpodi, Bunda Neti, dan semua pengurus pusat, dan juga Bapak Lilik Subaryanto selaku moderator pada saat ini, dan bunda yang hadir pada kegiatan kita pada saat ini. Baik, kami dari PW Himpodi Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bidang humas dan kerjasama akan memaparkan terkait program-program yang sedang kami laksanakan dan kami rencanakan pada tahun berikutnya di tahun 2022. Tadi sudah disinggung oleh Ketua PW kami, Ketua PW Himpodi Provinsi Selatan, Ibu Mazda, sudah menyampaikan beberapa program-program terkait dengan program PW Himpodi Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini kami akan khusus untuk membahas tentang program
bidang humas dan kerjasama. Ya, silakan Jamaah lanjut. Ya, untuk bidang humas dan kerjasama, kami bermitra dengan beberapa stakeholder atau organisasi. Yang pertama adalah kemitraan dengan Bunda PAUD yang telah disinggung tadi oleh Ibu Ketua PW, yaitu bermitra dengan Bunda PAUD, dan dalam hal ini Pokja Bunda PAUD dalam mendukung pelaksanaan PAUD holistik integratif di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kegiatan atau kemitraan selanjutnya adalah kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam mendukung pelaksanaan diklat berjenjang dalam meningkatkan kompetensi GTK PAUD yang di Provinsi Sulawesi Selatan itu Pak ada 24 kabupaten kota, jadi 3 kota dan 21 kabupaten. Kemudian selanjutnya adalah kemitraan dengan BP Paudikmas Provinsi Sulawesi Selatan, ya, dan salah satu pengurus kami adalah Kepala BP Paudikmas, ya, pengurus PW Himpo di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kemitraan selanjutnya adalah bermitra dengan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Ya, selanjutnya Pak Jamal. Pak Jamal, Pak Srikin selanjutnya. Ya. Nah, ini rencana kemitraan PW Himpo di Provinsi Selatan untuk tahun 2022. Jadi masih tetap bermitra dengan Bunda PAUD dalam menyukseskan pengembangan OCD ini holistik integratif atau PAUD HI, ya, tentu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan disinergikan dengan PW Himpodi yang seperti disampaikan oleh ketua kami tadi, ketua PW Himpodi Provinsi Selatan, dan kebetulan berkantor di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, dan memudahkan kami untuk bisa bersinergi dengan Pokja PAUD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya bermitra dengan BP Paudikmas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyukseskan penjaminan mutu satuan PAUD di wilayah Provinsi Selatan. Dan pada tahun ini anggota Himpodi dilibatkan juga dalam rangka supervisi penjaminan mutu atau kegiatan penjemputan mutu daripada BP Paudikmas yang melibatkan beberapa instansi atau organisasi termasuk Himpodi. Selanjutnya bermitra dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota dalam mendukung peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Jadi tentu melibatkan pengurus daerah dalam mendukung kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini. Jadi melibat kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kerjasama dengan pengurus cabang yang akan menyukseskan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini. Program selanjutnya adalah bermitra dengan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan lingkungan belajar berkualitas di setiap satuan PAUD. Jadi kegiatan ini melibatkan pihak swasta yang akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk kami mengundang sebagai narasumber atau bentuk bantuan seperti yang pernah kami lakukan tahun-tahun sebelumnya bermitra dengan APSA, memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan diklat. Selanjutnya bermitra dengan stakeholder terkait pembentukan tim Satgas Bencana Alam di setiap pengurus daerah, pengurus cabang, dan bagi guru-guru PAUD yang setiap kabupaten kota. Jadi apabila ada bencana, kita tahu di Sulawesi Selatan rawan bencana, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, kami akan bermitra dengan stakeholder untuk
membentuk Satgas bencana alam, ya, agar Himpodi hadir ketika ada suatu bencana terjadi di kabupaten atau kecamatan. Ya. Kemudian kami juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai media, di antaranya adalah media Makassar, ya, Koran Makassar yang telah mengekspos berbagai kegiatan kami, termasuk jika ada pelantikan, ada kegiatan diklat, telah melakukan memuat berita tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PW Himpodi ataupun pengurus daerah. Ya. Kemudian di Kabupaten Tanah Toraja juga sudah memiliki paduan suara yang sudah paduan suara Mars Himpodi dan Himpodi yang sudah di-share ke semua anggota untuk bisa dipelajari agar Mars Himpodi dan Himne Himpodi dapat disosialisasikan ke seluruh anggota Himpodi. Ya, kira begitu saja Pak Lili terkait dengan program-program kami di Provinsi Selatan, khususnya bidang humas dan kerjasama. Ya, terima kasih Bunda. Jangan kemana-mana dulu, kita nanti akan bertanya jawab sedikit ya. Mungkin sekarang kita lanjutkan dengan narasumber berikutnya, yaitu Bunda Ismawarni, bidang humas dan kerjasama PW Himpodi DKI Jakarta. Ya, singkat saja, sekitar 5-6 menit. Terima kasih Bunda, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bunda Neti dan semua pengurus Himpodi Pusat dan para pemirsa Himpodi TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini saya sebagai Ketua Bidang HK dari Himpodi DKI ingin menyampaikan program-program yang sudah, telah dan akan kami lakukan. Silahkan Pak Lili di itunya di screen-nya. Share screen. Oke, dari sekretariat ada materinya kah? Share screen. Haki. Sambil bicara aja nggak apa-apa, mudah kami persiapkan kalau memang materinya ada. Baik. Jadi kami mulai ya Pak Lili, walaupun belum ada ditampilkan ya. Kepedulian seluruh anggota Himpodi Provinsi DKI menjalankan proses perubahan. Pengembangan program-program PAUD non-formal di DKI Jakarta akan lebih mudah tercapai jika seluruh aspek menyertai atau terhubung di organisasi dan kemitraan dapat bersama, bersinergi, mengembangkan peran dan fungsi bidang-bidang kerja melalui sistem yang dibuat dan mekanisme yang diatur. Oke, udah tampilnya. Ya, tadi sudah kami sampaikan. Ya, jadi Himpodi DKI dalam hal ini, yaitu khususnya bidang HK, sudah melakukan tugas-tugasnya, yaitu bagaimana kita bersinergi dan bermitra tentunya dengan berbagai instansi yang terkait. Silakan lanjut, Pak. Dengan dilakukan melalui pemetaan rencana kerja berdasarkan prioritas dan kesesuaian waktu serta kesiapan SDM terhadap kebutuhan organisasi yang menengah pada pengembalian cara dan kepercayaan anggota lintas ormit demi visi dan misi organisasi. Jadi maksudnya begini Bapak,
Pak Lili. Jadi kami prioritaskan mana dulu yang akan kita kerjakan, karena mengingat kami SDM kami yang akan selalu memang kita benahin dan kita tingkatkan SDM kita. Jadi kita tentunya adalah pakai skala prioritas. Bidang mana dulu rencana-rencana itu yang kami utamakan. Lanjut. Ya. Capaian kerja kinerja Himpodi Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 bidang organisasi, yaitu menjaga marwah organisasi dari klaim sepihak, ormit lain. Misalnya begini Pak Lili, ketika kami kemarin dalam pengurusan dana hibah, bahwa Himpodi begini, kurang begini, terlalu begini. Nah, kita untuk menjaga itu kami bersatu padu, kami berkoordinasi, bersinergi dengan para ketua PD, PC, akhirnya jadilah suatu bukan keputusan ya, semacam ada keputusan bahwa kami bisa mengatasi ada klaim sepihak yang menyudutkan Himpodi, karena itu terjadi di DKI. Begitu dinamisnya ya, terutama dalam kepengurusan dana hibah. Terus kunjungan kerja Himpodi PW Himpodi DKI Jakarta. Pengurus PW Himpodi DKI melakukan kunjungan ke semua wilayah, ke semua kecamatan, bukan hanya kepada kota tapi ke semua kecamatan. Jadi ada 40 kecamatan itu beliau kunjungin ya dengan dengan ketua masing-masing, didampingi ketua masing-masing bidang. Terus sosialisasi dan penerbitan KTA. Ini yang masih krusial, Pak. Tapi alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, kalau tidak salah 6.000 KTA ya. Jadi kurang lebih 1.200 dan sudah berjanji dari kami dari PW siap akan selesai pada akhir November ini. Ntar dulu Pak, mana tadi KTA? Ya. Menyusun data statistik lembaga dan PTK binaan Himpodi. Ini nanti akan dibawakan oleh bagian organisasi, karena tanpa data, seperti kata Bundo Neti, data membuka fakta, fakta membuka mata. Dari sanalah kebijakan akan bisa diambil. Itu nanti akan dibawakan oleh organisasi, akan disampaikan. Menyusun anggota sebagai penerima hibah. Subhanallah Pak Lili. Kami setiap tahun bertambah kuota sekian berkat rekonsiliasi kerja keras dari teman-teman PC, dari teman-teman lembaga PC dan PD. Alhamdulillah tiap tahun bertambah. Yang bukan bertambah ya, kekurangannya itu hanya karena belum rekon dinas karena masalah dapodik, belum masuk dapodik. Tapi berkat teman-teman dan para operator yang ada di lembaga, alhamdulillah bisa tercapai. Penyusulan anggota sebagai penerima hibah sudah ya, menciptakan lirik ya. Pak Lili, kami baru saja Himpodi DKI lewat bidang diklat ya, ada lomba mencipta kreativitas, kompetensi guru dan lomba gerak dan lagu. Di antaranya menciptakan lagu dan gerak, dan itu nanti akan sebagai lagu wajib atau sebagai ini ketika ada pembukaan seremonial untuk Himpodi DKI. Ya, itu ada lombanya dan nanti sudah diumumkan juga, tapi itu hanya virtual, tapi nanti akan seremonialnya akan dilakukan ketika sudah mereda untuk corona karena belum mendapatkan izin. Rancangan model akuntabilitas pelaporan pembiayaan organisasi. Ini tidak akan bisa dipercaya oleh mitra kalau kita tidak accountable atau kita tidak transparan dalam pelaporan. Ya, rencana alur dan konsep kemitraan Himpodi. Ini yang sangat. Kami berterima kasih Pak Lili, Himpodi DKI sudah melakukan kemitraan satu dengan Bunda PAUD. Berkat Himpodi atau berkat PAUD HI, kami tidak ada kesulitan. Ya, hidup Bunda Neti. Berkat PAUD HI, kami tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan level yang ada di bawah. Misalnya dengan Bunda PAUD kelurahan, itu sangat
sangat mengapresiasi kerja dari teman-teman. Begitu juga dengan kalau dengan Sudin Pendidikan tidak ada masalah, memang kita ranahnya beliau ya Pak untuk kemitraan. Terus untuk dinas sosial, bagaimana anak yang belum mempunyai akte, dia tidak ada pertanyaan lagi kenapa. Sudah tahu bahwa kami PAUD HI. Ini adalah program PAUD HI di mana sudah dicanangkan dan diresmikan oleh 12 kementerian. Itu untuk kemitraan dengan Bunda PAUD. Terus kemitraan dengan Dinas Pendidikan sudah jelas ya, kami sangat didukung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkaitan dengan SDM, para guru, terutama dengan P3 PAUD Dikmasnya, bagaimana mengakses, bagaimana cepat tanggap dalam mengakses dan informasi-informasi, tugas-tugas apabila ada pelatihan. Ya, terus dari dinas sosial begitu juga bagaimana kita ketika mengajukan ada yang untuk PMT itu kita bisa melalui Sudin. Terus PPAPP Pak, itu adalah penting sekali. KDRT ya, gimana anak kita harus terlindungi. KDRT bukan hanya KDRT fisik, mungkin psikis ya, itu yang banyak dialami. Bagaimana kami bersinergi dengan Sudin PPAPP ya, terus yang terakhir yaitu dengan Sudin dengan Sudin Kesehatan. Bagus sekali, ya Pak. Terus yang ada juga Pak yang sangat menggembirakan, membanggakan kemarin si Ibu Ketua ada rapat RTP ya, rapat dengar pendapat dengan Komisi E. Subhanallah Pak. Iya, dana hibah DKI naik Pak 10% dari 500 jadi 550. Alhamdulillah ya. Nah, itulah berkat perjuangan dan kerja keras kami para anggota Himpaudi, pengurus PWDKI, semua Laskar Himpaudi di Jakarta, dan semua teman-teman, semua perjuang semua, ya, sehingga akhirnya sudah diketok palu. Kami bermitra juga dengan Komisi E DPRD, itu bukan main Pak ya, langsung diterima Pak, dinaikkan 10%, yaitu 50.000. Alhamdulillah. Begitu Bapak Lili, bagaimana hubungan kami dengan mitra-mitra kami yang ada di Jakarta ya. Terus alhamdulillah juga Pak Lili, banyak alhamdulillahnya ya. Tahun ini DKI diberi kesempatan, sudah diperbolehkan menjadi, sudah ada SK-nya sebagai lembaga penyelenggara LPD ya, lembaga penyelenggara diklat. Alhamdulillah ya, dan itu mandiri Pak Lili. Jadi teman-teman membayar sendiri ya, harganya juga harga kerahiman ya. Kalau untuk sebuah diklat selama 11 hari itu 350.000 itu ya, dengan narasumber sudah ada RAB-nya. Jadi Pak Lili, Himpaudi DKI akan menyelenggarakan diklat yang akan diadakan oleh LPD yang diselenggarakan oleh LPD Himpaudi DKI, yaitu pada tanggal 1 Desember, pokoknya 11 hari Pak Lili, sampai tanggal 12 Desember. Dan pesertanya insya Allah adalah 80 orang, 70 orang dari guru-guru di Jakarta Barat, yang 10 orang dari Jakarta Utara. Begitu Pak Lili. Terima kasih banyak Bunda. Yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan pengembangan. Ya ini Pak Lili. Ya. Bunda ya. Kenapa? Kita lanjut narasumber berikutnya Bu Fajar. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih atas waktunya. Aktif itu bisa dikirim kita semua ya. Kita lanjutkan dengan narasumber berikutnya Bunda Fajar Andriani. Kita kasih waktu 2 menit ya Bunda ya, cukup ya. Sekedar ini. Silakan Bunda Fajar. Ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Lilik. Ya. Selamat ketemu kembali kita. Ketemu di Zoom ya. Iya, kita pernah ketemu di Zoom. Oke. Untuk mempersingkat waktu, tadi rekan saya, Bunda Isma sudah menyampaikan pencapaian kinerja Himpaudi Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Dan saat ini saya ingin menyampaikan data statistik tenaga kependidikan PAUD non formal. Bisa dilanjut?
Ya, di situ ada database. Dilanjut Bapak. Di situ ada database lembaga binaan kami, yaitu ada dari 5 kota dan 1 kabupaten. Ya, dengan jumlah total lembaga yang kita miliki saat ini adalah 1.809. Kemudian database anggota. Database anggota itu yang terdiri dari jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang kita miliki saat ini dengan jenjang klasifikasi pendidikan mereka, yaitu keseluruhan untuk jenjang SMA mencapai DKI Jakarta mencapai 5.406, dengan pendidikan S1 PAUD 1.154, S1 lainnya 1.110, dan S2, S3 51, serta lainnya adalah 51. Wow, cukup bangga sekali. Terima kasih. Kemudian ada database kompetensi anggota. Nah, di sini ada diklat berjenjang yang tadi sudah Mama Isma katakan, Bunda Isma katakan, yaitu hampir 80% diklat berjenjang sudah kami lakukan secara mandiri. Tadi sudah, dan untuk pencapaiannya untuk Provinsi DKI Jakarta, untuk yang sudah melakukan diklat dasar itu sekitar 5.400 PTK, diklat lanjut 937 PTK, dan mahir 147. Untuk mencapai itu menuju ke 100% PTK kami akan lakukan diklat berjenjang selanjutnya yang nanti akan insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 2 sampai 11 Desember secara kombinasi tentunya. Kemudian saya akan membicarakan tentang database perjuangan kesejahteraan anggota. Di sini sangat sensitif sekali ya Bunda tentang perjuangan kesejahteraan anggota kita, yaitu melalui dana hibah, melalui hibah APBD yang tadi sudah Bunda Isma sampaikan. Untuk tahun 2019 DKI Jakarta mencapai 5.712 PTK yang mendapat, dan kemudian tahun 2020 mencapai 5.714. Kemudian semakin meningkat kembali di tahun hibah di tahun 2021, yaitu 6.810 PTK, dan untuk di tahun 2022 kami sangat berharap dengan harapan yang tadi sudah Bunda Isma sampaikan agar jumlah PTK kuotanya bisa bertambah lagi. Amin. Insya Allah Bunda. 1 menit lagi. Ya, data PTK PAUD. Lanjut saja yang ini Bapak, lanjut. Nah, di sini ada grafik. Oke, di sini ada bagan yang mengatakan yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Suku Dinas Pendidikan, melalui Kasatlank atau penilik, dan terakhirnya adalah Ormit. Kita adalah di bawah satuan Ormit lainnya seperti PTK PAUD non formal. Dan di situ ada anggota, ada pengurus cabang, pengurus daerah, dan pengurus wilayah. Seperti kita lihat di yang paling bawah anggota, sangat banyak sekali panah-panahnya. Kenapa begitu? Karena panah-panah itu adalah penerima informasi. Mereka bisa menerima informasi dari berbagai jenis, dari berbagai elemen, dari berbagai sumber-sumbernya. Dan di situ artinya beban PTK non formal itu di bawah binaan Himpaudi tidak mau memiliki tugas dan beban yang sangat banyak selain dari Himpaudi sendiri. Inilah yang masih kami coba cari solusinya untuk kedepannya. Terakhir lanjut saja Bapak yang ini. Nah, di sini kita ada big concept ialah keberagaman potensi dan kompetensi yang dimiliki anggota Himpaudi Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaku pendidikan PAUD non formal merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak organisasi lainnya yang sejenis. Oke, lanjut. Bagaimanakah? Apakah kita ingin mengecewakan mereka yang sudah mau berjuang? Oke, ada 2 pilihan yang tersedia, Bunda. Teman-teman semua, para hadirin semua yang ada di sini, yaitu pilihannya ada 2, hitam dan putih. Jika kita memilih hitam, kita akan membiarkan organisasi ini sekedar berjalan tanpa merubah apapun dan mengabaikan fungsi, tujuan, dan ikrar kita. Jika kita pilih putih, marilah kita bersama-sama merubah dan memperbaiki masalah yang ada dan menjalankan fungsi, tujuan, dan ikrar kita. Disitulah, dan di sini agenda kerja tahun 2022 Himpaudi Provinsi DKI Jakarta, yaitu ada penguatan SDM, perjuangan kesejahteraan, kemitraan, serta pengembangan program. Oke, itu tadi
di konsep ya PW Himpaudi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui dana hibah tentunya dengan perjuangan dan terus keterlanjut perjuangan kita, karena kemarin kami baru saja menyelenggarakan lomba kreativitas PTK dan inovasi lembaga dan cipta gerak lagu Laskar Himpaudi. Dan alhamdulillah Bapak Lilik juga telah membantu kami dalam penyelenggaraannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami, Himpaudi Provinsi DKI Jakarta, siap mengabdi demi Ibu Pertiwi. Ayo Laskar Himpaudi sejati, kita siap mengabdi. Demikianlah sepenggal kata lagu, sepenggal lirik lagu dari syair Laskar Himpaudi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan, tadi hanya sedikit karena saya hanya diberi waktu 2 menit. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi lebih jelasnya Bunda Isma sudah menjelaskan. Kalau tadi hanya menjelaskan sedikit statistik tentang sedikit alur kegiatan kita di Himpaudi Provinsi DKI Jakarta dan perjuangan yang sudah tidak henti-hentinya. Itu saja Bapak Lilik yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Izinkan saya sedikit membacakan pantun ya Pak Lilik ya. Oke. Sakit demam sejak kemarin. Sampai terasa sakit kepala. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berkenan mendengarkan saya. Banggalah menjadi Himpaudi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, cakep sekali ya. Ya memang waktu kita sangat terbatas kalau pengen perpanjang benernya. Karena memang ini disediakan waktu sangat terbatas dan Bundo pun sudah hadir di sini untuk memberikan penguatan. Saya pikir memang materi dari teman-teman luar biasa, sangat menginspirasi buat kita semua. PW dan mungkin PD ke PC itu sangat menginspirasi, bisa nanti jadi bahan ya, bisa jadi bahan diskusi di masing-masing PD. Selanjutnya mungkin Bundo udah hadir ya. Hadir, Mas. Oh iya, Bundo. Ini yang kita tunggu-tunggu ini. Ya, silakan Bundo. Sambutlah. Ini dia si Jali. Ini Jakarta nih kan? Ini dia si Bundo Neti dangdung. DKI dan Sulawesi Selatan, Bundo. DKI yang hadir siapa aja nih, Mas Lili? Dapat informasi dulu, Mas Lili. Diantarin dulu Bundonya. PW Himpaudi Sulawesi Selatan dan PW Himpaudi DKI Jakarta. Itu narasumber hari ini, Bundo. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Pertama, Bunda menyampaikan terima kasih kepada Humas dan Kerjasama yang dinakodai oleh Bunda Ana Anggraini bersama Mas Lili, Umi Iva, dan Ayu Yuni yang dalam bulan November ini adalah bulannya HK, gitu ya. Karena dalam sebulan ini, jadi teman-teman Bundo itu beruntung dan bersyukur sekali. Kalau Bundo sendiri yang bekerja di Himpaudi Pusat, pasti nggak akan bisa terkerjakan dengan Bundo, tetapi karena bidang-bidang semuanya berfungsi, berperan, dan itulah yang menyebabkan kami bisa mempersembahkan beberapa kebaikan untuk teman-teman semua. Teman-teman dari PW Sulawesi Selatan, hadir Pak Jamal, Pak, tadi? Ada dari Pak Jamal. Hadir Pak Jamal. Ada Bunda. Ada. Oh iya, Yuni, mohon maaf nih Pak Jamal. Terus Bunda Fronsina nih juga di Banpe nih, Ayu Yuni, Bunda Fronsina. Bu Mahda juga hadir selaku ketua PW-nya. Oh, Bu siapa? Majda. Oh, ada Bu, ada Bu Majda. Alhamdulillah. Ini soal pertemuan istilahnya kemunculan pertamanya ketua PW Sulsel di Himpaudi TV, ini pertanda baik ini, luar biasa. Terima kasih. Iya, aduh seneng banget. Saya tuh tadi nggak dapat informasi juga karena memang dalam bulan ini Bunda udah menyampaikan bahwa agak rumit Bunda mengatur waktu karena setiap jam 8 pagi Bunda sudah harus berada di ruang kelas untuk belajar. Jadi tadi alhamdulillah jadi pagi ini bisa mengikuti. Bu Majda, terima kasih ya. Saya senang banget karena saya tahu potensi Ibu luar biasa dengan dukungan Pak Jamal, Bu Anggi, kemudian Bu Fronsina dan semua pihak. Saya kira
Sulawesi Selatan untuk periode yang baru ini akan bisa lebih wow dibandingkan yang periode yang lalu, gitu ya Bun. Nah, kemudian di DKI tadi Bunda ada Bunda Isma, siapa lagi dari DKI yang hadir? Ada Bunda Fajar. Ada Bunda Fajar. Nah, yuk kita sekarang diskusi sebentar ya. Himpaudi, 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 Jaya. Kita Laskar Himpaudi sudah mengabdikan diri, memilih Himpaudi sebagai sajadah panjang kita. Dan itu disaksikan oleh banyak orang dan dituangkan dalam surat keputusan. Maka kita sebenarnya akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Itu mungkin untuk pertama. Ini sebenarnya bukan buat teman-teman aja, buat kami di pengurus pusat juga. Yang kedua, kita semangat di sini gitu. Kita semangat di sini karena kita merasa begitu bahwa ini adalah jalan ibadah kita dan kemudian ini akan bisa menjadi solusi untuk Indonesia. Itu kita yakini betul. Nah, kemudian kita paham betul tantangan yang kita hadapi tentu tidak membuat kita menjadi mundur. Beruntung loh kita tidak menjadi ketua organisasi di Singapura misalnya atau di Amerika misalnya. Kenapa? Mereka semua udah established ya, Mas Lili. Jadi perjuangannya tidak seperti kita gitu. Sekarang kita memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan mutu sesuai dengan misi Himpaudi. Artinya, kesimpulan yang berikutnya, alhamdulillah Tuhan pilih kami yang menjadi pengurus Himpaudi dengan segala tantangannya. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, tugas utama kita itu adalah meningkatkan mutu dan meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas lembaga PAUD dalam bingkai persatuan. Jadi kita mempersatukan hati. Oleh karena itu, maka Bunda pikir apa yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan dan khususnya DKI terkait hibah ini bisa menjadi pelajaran bermakna bagi kita. Bunda beruntung bersama DKI ini kita sampai bisa mendapatkan perubahan peraturan di Kemendagri ya Bu Isma ya. Kok saya jadi lupa? Ya Kemendagri. Jadi teman-teman untuk supaya hibah DKI itu bisa diluncurkan sampai ada pejabat selevel dirjen begitu yang kemudian bukan merubah itu maksudnya menyesuaikan aturan karena kondisi di lapangan seperti yang kita hadapi ini. Artinya apa? Ketika kita berjuang, sesulit apapun hambatan yang dihadapi, sebenarnya Tuhan nanti siapkan solusinya. Nah, oleh karena itu, apapun masalah yang dihadapi, tetaplah bersemangat. Kenapa? Karena Allah nanti akan bukakan pertolongannya buat kita. Seperti kayaknya kalau DKI ini harusnya kayaknya bikin buku ceritanya nih ya. Istilahnya buku hariannya DKI ini itu adalah buku harian yang luar biasa. Jadi istilahnya perjalanan dan gelombangnya itu luar biasa. Tetapi Bunda melihat bahwa semua orang yang berjuang dengan niat baik dan menjadikan Himpaudi sebagai ladang amal soleh dan amal jariahnya, percayalah, pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Teman-teman DKI nggak usah cerita kepada Bundo apa yang teman-teman DKI lakukan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Bundo katakan bahwa teman-teman Sulsel, teman-teman DKI, pertolongan Tuhan tidak datang kepada barisan yang tidak kuat. Catat ya omongan Bundo ya. Pertolongan Tuhan tidak akan datang kepada sebuah barisan yang tidak kuat. Barisan yang cerai-berai, barisan yang masing-masing anggotanya kemudian merasa pahlawan dibandingkan yang lain begitu, nggak akan dapat pertolongan Tuhan. Yang ada adalah konflik yang berketerusan di dalam internal kita. Oleh karena itu, kita kalau mau mengundang pertolongan dari Tuhan, maka kita harus membuat
Himpaudi kuat di dalam internal Himpaudi sendiri. Memahami tugasnya, menjadikan ini ibadah. Kalau ada masalah dan tantangan, kita fokus kepada solusi, bukan heboh dan kemudian baper dengan persoalan itu. Untuk itu kuatkan organisasi, kuatkan setiap hati. Dan untuk menjadi sebuah organisasi yang kuat, semua pengurus harus punya simpenan hati ratusan, ribuan, atau jutaan. Jadi Bunda Ana, kalau kebetulan hati yang satu tersakiti, keluarkan hati kedua. Kalau hati yang kedua kemudian dizolimi, keluarkan hati ketiga, Bunda Isma. Kalau kemudian hati ketiga tidak dihargai orang lain, bikin sedih banget gitu, keluarkan hati keempat, sehingga kita selalu tersenyum menghadapi berbagai hal. Bunda berharap dengan kita menguatkan diri sendiri, dengan memahami tugas-tugas kita, percayalah, pertolongan Allah akan datang bersama kita. Seperti DKI yang bisa kemudian menjelaskan kepada para pimpinan-pimpinan, sehingga sampai ada peraturan baru di Kemendagri untuk kemudian memfasilitasi ini, bukan nepotisme, tetapi mereka melihat kondisi di lapangan. Mulailah dari diri sendiri, kita dulu yang memulai kebaikan itu. Lalu kita berikan kebaikan kepada semua teman-teman kita. Maka alat perjuangannya apa? Alat perjuangannya adalah data membuka mata, data bicara fakta, dan datalah yang akan menggugah rasa. Oleh karena itu, teman-teman harus bergabung di kartu tanda anggota Himpaudi. Teman-teman tahu tidak, adanya bantuan BRI, dan insya Allah kita doakan. Sebentar lagi bantuan mandiri, itu karena kartu tanda anggota. Karena dengan kartu tanda anggota, Bunda bisa menggugah sampai kepada pihak-pihak yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita. Untuk itu, Bunda berharap data diperkuat, sehingga kemudian teman-teman bisa, Bundo dan kawan-kawan di pengurus pusat bisa memperjuangkan ini. Dan yang terakhir, Bundo tentu saja berharap bahwa kita harus berpikir masa jabatan kita, Bunda Majda, kemudian Bunda Yanda yang ada di ruangan ini, termasuk pengurus pusat, jangan melihat dari yang tertulis di SK. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi, Bunda selalu bilang ini, Bunda Ana selalu mencatat biasanya, jangan berpikir masa jabatan kita itu adalah selama yang dituliskan di dalam SK kita. Jabatan kita itu bisa saja berakhir besok, bisa saja berakhir minggu depan, yang pasti bisa saja berakhir sebelum masa itu berakhir, kalau Tuhan mengatakan, sampai di sini amal soleh untuk kamu lakukan. Untuk itu bagi Bundo pribadi, setiap detik harus Bundo manfaatkan. Karena belum tentu Bundo sampai Desember 2022. Kalau Bundo melakukan hal ini, insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaatnya juga. Mudah-mudahan begitu juga untuk semua. Terakhir yang berikutnya ya. Terakhir, kalau seandainya mendapatkan kesulitan apapun, seberat apapun, tetaplah bertahan berjuang. Ingatlah cerita burung pipit yang ingin menolong Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Zamrud. Dia mengambil air, satu tetes demi satu tetes dia siramkan kepada Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Lalu teman-temannya mentertawakan. Memang ada artinya air satu tetes untuk mematikan api. Maka burung pipit berkata, mungkin air ini tidak berarti untuk mematikan api. Tidak bisa mematikan api. Tetapi inilah bentuk tanggung jawab saya kepada Tuhan bahwa saya telah menolong Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun tidak bermakna. Bunda yakin dan percaya. Perjuangan ke MK mungkin kalah, tetapi Bunda yakin dan percaya Tuhan punya jalannya. Berarti yuk mulai dari diri sendiri, pengurusnya harus kuat dulu, baru bisa menguatkan orang lain. Jangan jadikan organisasi cerai-berai. Kenapa? Kalau cerai-berai, maka kita mudah untuk dijatuhkan dan dihancurkan orang lain. Akhirnya terbang tinggi si cendrawasih, hinggap di dahan si pohon jati. Kami sampaikan terima kasih untuk seluruh Laskar Himpaudi. Dan kalau ada masalah yang dihadapi, maka ingatlah pantun Bundo berikut ini. Burung tinggi terbang melayang, hinggap sejenak di puncak batang. Kalau di hati ada rasa sayang, masalah
tantangan, hambatan. Siap kita hadang. Terima kasih semua yang hadir. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagiannya terakhir yang penting adalah teman-teman sudah hadir di Himpaudi TV dan menginspirasi. Maka kami cinta kasih kami dalam selembar sertifikat yang kami tulis dengan tinta cinta. Untuk itu kita berikan kepada Bunda Dr. Insinyur Maida M. Zen MSI, kemudian Bunda Dr. Randa Fronsina Samperompon MPD dari Sulawesi Selatan, dan kepada Mami Isma Warni. Ini Bundo KW sekian nih. Kemudian Fajar Andriani. Terima kasih ya sudah hadir di Himpaudi TV dengan sepenuh hati. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi, Himpaudi, Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya Bunda Ana. Bunda Ana, baiklah. Jadi ke Bunda Ana, oke baik. Demikian tadi persembahan pada hari ini untuk hari Selasa tanggal 16 November 2021. Kehormatan yang luar biasa dihadiri langsung oleh Ketua Umum, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bundo Neti, Ketua Umum Himpaudi, Profesor Dr. Insinyur Haja Neti Herawati MSI, kemudian juga kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir di Himpaudi TV, tak lupa juga kepada seluruh kru dan teman-teman dari Humas serta kerjasama. Dan nantikan penampilan dari Himpaudi TV esok hari dengan tentunya tema yang tidak kalah menariknya, selalu senantiasa bersama kami di Himpaudi TV. Sampai di sini perjumpaan kita dari Kota Bandung, Studio 3, Provinsi Jawa Barat. Kami mengucapkan selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.